الحمد لله رب العالمين الذي امتن على عباده برسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين وأكرمهم برسالته الخالدة إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. بالكلمة وإلى حضر النبي المصطفى محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya hadratil mukarramun, para ulama yang hadir pada pagi hari ini, para ketua KM Masjid dan sekolah pondok melati dan seluruh jamaah yang pagi hari ini hadir bersama dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rahmat dan segala keberkahannya dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma. Teman sekalian rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dan melanjutkan bahasa tahapan-tahapan awal sebelum pernikahan. Secara umum sudah disinggung kemarin, ada 3 tahapan penting yang perlu untuk dipersiapkan seseorang sebelum akad nikah dilakukan. Yang pertama adalah mencari sifat-sifat yang baik pada pasangan, yang diharapkan dengan kebaikan tersebut memberikan jaminan keberlangsungan keluarga tersebut dan meminimalkan kemungkinan untuk terpecah atau bubar. Dan untuk hal itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui, dan yang pertama kemarin sudah kita bahas. Sifat yang harus diketahui dan dipastikan ada dalam calon pasangannya adalah ad-dinus shahih wal khuluqul qawim, agama yang baik dan akhlak yang mulia. Ketika calon pasangan tersebut kita bisa melihat bagaimana kualitas keberagamaannya, ketaatannya menjalankan aturan-aturan syariat Allah, dan akhlak kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang ada, maka ini akan mampu memberikan jaminan berjalannya rumah tangga tersebut dalam kondisi yang baik. Para ulama menyatakan ad-dinu yuqawwi ala mururiz zaman. Kualitas keberagamaan seseorang itu akan terus membaik seiring dengan waktu. Pengetahuan bertambah, kualitas ketaatannya bertambah. Dan ini
hal yang seharusnya. Jangan sampai keislaman kita yang terus berjalan ini tidak ada penambahan dari waktu ke waktu yang lain. Harusnya pemahaman kita terhadap agama yang terus bertambah, terus menguat, maka kualitas ketaatan dan keberagaman kita juga seiring ikut membaik. Wal khuluq yastaqimu ma'al tawalil ayyam wa tajaribil hayat. Dan akhlak kepribadian seseorang itu juga akan terus membaik dengan pengalaman-pengalaman hidup yang dia lakukan. Bagaimana dia bersikap dengan orang itu akan bertambah seiring dengan banyaknya pengalaman hidup yang dia jalani. Sehingga ketika calon pasangan memenuhi dua hal ini, kualitas agamanya baik, kemudian akhlaknya mulia, maka ini akan memberikan jaminan bahwa rumah tangga tersebut akan bisa berjalan dengan baik. Tantangan dan kendala yang harus dihadapi di dalam kehidupan rumah tangga selalu dia sesuaikan dengan aturan agama Allah sehingga akan saling menguatkan dari satu dan yang lain. Yang kedua, an-nasab fi kullin minaz zawjaini. Yang perlu untuk diperhatikan terkait dengan sifat calon pasangan adalah nasabnya. Bagaimana keluarganya, bagaimana ayah ibunya dan ke atasnya. Dari keluarga yang menjaga agama ataukah tidak. Bahkan apakah dia dari keluarga yang baik-baik, jelas silsilahnya, ini perlu untuk dipastikan. Jangan sampai menikah tanpa mengetahui siapa keluarganya, siapa ayah ibunya, bagaimana keduanya ini mendidik anak tersebut. Sehingga ketika seseorang memiliki nasab yang baik, lahir dari keluarga yang baik, kualitas agamanya terjaga, maka ini pun akan bisa memberikan jaminan a'wanu ala istidamatil hayatiz zaujiyah, akan memberikan bantuan untuk berlangsungnya kehidupan rumah tangga. Kalau keluarganya baik-baik, kalau keluarganya utuh, maka anak pun akan bisa mengikuti. Kecenderungannya begitu. Kalau bapak ibunya, mohon maaf, misalnya suka kawin cerai, anak pun ada kecenderungan untuk cepat mengakhiri masalah dengan kawin cerai. Sehingga ini dijadikan sebagai patokan agar rumah tangga yang ingin dibangun itu bisa berjalan dengan baik. Wa aqrabu ila tibil ishrah. Dan ketika keluarga itu baik-baik, utuh, bisa menjalani kehidupan dengan segala tantangannya, maka anak pun belajar bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga dengan pasangan. Li'anna sahibul asli tayyib la yasduru anhu ilal ishratil karimah. Karena kalau keluarganya baik-baik, orang tuanya baik-baik, dia tidak pernah belajar bagaimana sikap yang buruk terhadap pasangan. Justru dia akan terinspirasi bagaimana ayahnya, bagaimana ibunya dalam berinteraksi dan menyelesaikan masalah. Ini akan menjadi pengalaman bagi sang anak bagaimana kehidupan rumah tangga yang akan dijalani itu pun sama seperti orang tuanya. Idza ahabba akram wa idza abghadha la yadlim. Orang kalau punya pengalaman hidup di dalam rumah tangga yang baik,
Maka kalau dia mencintai, dia akan memuliakan pasangannya. Kalau dia marah, dia tidak akan melakukan kezaliman. Dan ini menjadi salah satu di dalam mempertahankan mahligai rumah tangga. Yang ketiga, alla yakuna baina zaujaini qarabatun qaribah. Kita harus memastikan antara kedua belah pihak calon pasangan tersebut tidak ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Sebelumnya kita bahas tentang al-muharramat, orang-orang yang haram untuk dinikahi. Itu salah satunya adalah karena ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Dan Allah sudah menyebutkan hal itu. Sehingga di luar mereka, walaupun ada hubungan kekerabatan, kalau tidak sangat dekat, diperbolehkan. Tapi kalau sangat dekat, tidak boleh untuk dinikahi. Hal ini karena merujuk kepada ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan siapa orang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Sehingga kita harus memastikan keduanya tidak ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Dijelaskan dari kalangan para ulama, inna min maqasidin nikahi ittisalul qabail, bahwa salah satu tujuan untuk menikah itu adalah menyambungkan qabilah. Kalau di Arab dulu istilah qabilah menjadi sangat kuat. Kalau di kita ini berarti menyambungkan hubungan antara satu dengan yang lainnya yang memang tidak ada hubungan kekerabatan. Li ajli ta'adudi wal mu'awana, supaya jalinan yang tercipta dari sebuah pernikahan itu antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain, bahkan antara kampung yang satu dengan kampung yang lain, itu jadi saling menolong. Karena ada hubungan pernikahan antara dua kampung tersebut. Wa hadha hasilun fil qarabatil qaribah min ghairi zawaj. Dan kalau antara keduanya sudah terikat kekerabatan, maka tidak perlu ada pernikahan. Jadi yang sudah dekat nggak usah didekatkan dengan pernikahan. Pernikahan itu mendekatkan yang jauh. Sehingga ini perlu untuk menjadi perhatian. Bahkan di kalangan para ulama, semakin jauh, semakin sehat pernikahan tersebut. Tapi kalau sangat dekat, itu justru di dalam banyak penelitian akan lahir anak-anak yang lemah karena masih ada hubungan kekerabatan. Dan yang paling dekat itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali ibnu Abi Thalib. Dan ini memungkinkan, atau secara umum kita bisa katakan kekerabatan yang paling dekat itu pernikahan antara seseorang dengan sepupunya. Itu paling dekat. Lebih dekat dari itu hukumnya sudah haram. Berikutnya yang keempat yang perlu untuk diperhatikan adalah al-kafa'ah, kesamaan atau kesepadanan antara kedua belah pihak, antara calon suami dengan calon istri. Di mana kesamaan kondisi ini bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, ad-dinu was-shalah, kualitas agama dan kebaikannya. Kalau memiliki kesamaan, ini akan bisa menguatkan hubungan rumah tangga tersebut.
bahwa sama-sama taat dengan aturan agama, sama-sama memiliki pemahaman terhadap agama yang baik. Ini akan bisa menjaga hubungan rumah tangga. Kalau sudah sangat jauh, apalagi antara orang yang taat beragama dengan orang yang mempermainkan agama, ini sangat rentan terhadap rumah tangga tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 18 memberikan isyarat kepada kita. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Tentu keduanya tidak sama. Artinya jangan sampai seseorang itu memilih pasangan hidupnya bukan orang yang memiliki ketaatan terhadap agama sebagaimana komitmen dirinya. Apalagi kalau dirinya tidak mampu memberikan jaminan akan bisa mengajari. Kecuali kalau misalnya, mungkin bahasa umum kita, seseorang menikah dengan mu'alaf. Sering kita menggunakan bahasa itu. Kalau dia mampu menjamin, dia akan mengajarkan agama yang baik, bagaimana melakukan ketaatan terhadap perintah Allah, ini sebuah prestasi. Tapi kalau dirinya sendiri tidak yakin dengan itu, mending lebih baik nyari yang sudah jadi, nyari yang sudah tidak bermasalah soal agama. Ini akan lebih enak perjalanannya. Kenapa? Karena kalau komitmen agama kedua belah pihak ini sudah tidak sama, ini akan menjadi salah satu sumber masalah di dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua, al-hirfah. Kesamaan yang perlu dilihat adalah profesi. Ini supaya ada pemahaman dengan pasangan, walaupun bukan berarti pernikahan antara dua orang yang berprofesi berbeda kemudian cenderung untuk pecah. Tapi profesi pasangan yang dia fahami dengan baik, karena dia tahu profesi itu, ini akan membuat rumah tangga tersebut bisa berjalan dengan baik. Apalagi kalau misalnya katakan ada profesi-profesi yang kurang terhormat bagi pasangannya, walaupun katakan itu profesi yang halal, maka pandangan rendah ini akan membuat dirinya melihat pasangannya tidak dengan pandangan yang baik. Ya, profesinya begitu. Nanti cenderung akan melakukan penghinaan, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga perlu dipastikan apakah siap menerima dengan profesi itu atau tidak. Kalau ada kesamaan, kemiripan profesi akan lebih tepat. Sehingga antara satu pihak dengan pihak yang lain cukup paham dengan profesi, dengan pekerjaan yang dimiliki atau yang dilakukan oleh pasangan. Kemudian yang ketiga dari poin tentang keselarasan, tentang kesepadanan adalah as-salam. Keselamatan secara fisik, bahwa misalnya pasangannya tidak cacat. Karena kalau pasangannya cacat, kemudian dirinya tidak menyiapkan diri dengan baik, ini bisa menyebabkan rusaknya pernikahan itu. Sehingga kalau dari awal memang sama-sama selamat, tidak ada cacat dari salah satu pihak, keduanya akan bisa saling memuliakan. Walaupun kemudian orang cacat bukan berarti kemudian tidak bisa mendapatkan pasangan dan tidak bisa membangun rumah tangga. Perlu ada pemahaman lebih agar cacat itu tidak menjadi sumber masalah. Kalau kita bicara ideal, tentu idealnya kedua belah pihak dalam keadaan selamat. Kalaupun misalnya ada cacat, itu juga kesamaan, ada kesamaan. Misalnya suaminya punya cacat,
kemudian menikah dengan istri yang punya cacat misalnya, itu cenderung bisa menerima. Dibanding kemudian salah satunya ada cacat yang lain tidak. Itu nanti akan bisa menjadi salah satu sumber persoalan di dalam rumah tangga. Kemudian yang terakhir adalah al-bakarah wal walu. Memilih perempuan yang perawan dan berkemungkinan beranak banyak. Ini disinggung oleh Rasulullah SAW. Ya, memilih yang perawan akan lebih bisa melangsungkan rumah tangga itu dengan sedikit masalah. Dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk memilih yang perawan dan memberikan alasan. Alaikum bil abkar, hendaknya kalian memilih yang perawan. Fa innahunna a'dabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir. 3 alasan yang disebutkan oleh Rasul. Yang pertama, ini bahasa kiasan. Perawan itu mulutnya wangi. Dan para ulama memberikan penjelasan apa maksudnya mulut wangi. Dia akan menggunakan kata-kata yang baik. Karena yang namanya perawan pasti secara umum dia punya rasa malu. Pasangan baru saja dia ketahui sebelumnya tidak pernah punya pengalaman hidup dengan laki-laki yang lain, sehingga dia akan menjaga kata-katanya. Ya, malu-malu ini kan hal yang sangat umum gitu ya. Wa antaku arhaman, rahimnya lebih bersih. Namanya belum pernah terkena apa-apa, masih perawan, maka rahimnya lebih bersih. Dan maksudnya rahim lebih bersih itu kemungkinan untuk mendapatkan anaknya lebih besar. Wa arda bil yasir, namanya juga baru saja menikah perawan, maka dia akan lebih bisa menerima dengan sesuatu yang sedikit. Istilah kita sama-sama mengawali hidup dari nol. Sehingga misalnya rumah ngontrak pun nggak ada masalah. Tapi kalau nikah dengan janda sudah pernah hidup enak, pasti ini sumber masalah gitu ya. Nikah sama dia ngontrak gitu ya misalnya. Sehingga ketika yang dinikahi itu perawan, dia akan lebih bisa menerima kondisi yang ada. Ya sudah, kita mulai dari awal sama-sama tidak punya, kita bekerja bersama-sama sehingga nanti kemudian bisa memperbaiki kondisi kehidupan rumah tangga. Dalam hadis yang lain ada seorang perempuan yang menikah di zaman Rasulullah SAW, kemudian bertemu dengan Nabi. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, wahai Jabir, tazawwajta? Wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah? Dia menyatakan, na'am, ya saya sudah menikah. Artinya terlihat orang pasca menikah itu kan wajahnya ceria, bahagia. Rasul melihat, kemudian bertanya, apakah kamu sudah menikah? Kok nampak berbeda, wajahnya berseri-seri. Dan dia menjawab, betul ya Rasulullah. Qala bikrun am sayyid? Apakah istrimu perawan ataukah janda? Dan dia menjawab sayyid, janda. Lalu Rasul menyatakan fahalla bikron tula'ibuha. Kenapa tidak memilih yang gadis sehingga kemudian kalian bisa saling bermesraan, bercanda. Qultu ya Rasulullah, inna li akhwat fa khasyitu an tadkhul baiti wa baituhunna. Tapi Jabir bin Abdullah ini punya alasan yang lain.
bahwa di rumah itu seluruh saudara-saudaraku perempuan. Sehingga aku khawatir interaksi antara diriku dengan keluarga kemudian bisa bermasalah. Dia mencari perempuan yang punya pengalaman hidup sehingga berinteraksi bisa dengan baik. Ini salah satu alasan yang menjadikan kenapa Jabir memilih janda. Qala fadzalika idzan. Ya kalau seperti itu ya nggak ada masalah. Artinya orang dari awal punya alasan tertentu kenapa memilih janda. Innal mar'atunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha fa'alaika bidatid din taribat yada. Maka Allah kemudian menegaskan sesungguhnya perempuan itu dinikahi karena alasan kualitas agamanya, karena alasan hartanya, karena alasan kecantikannya, dan yang terpenting kamu memilih agama. Artinya sudah menikah mau bagaimana lagi? Yang dinikahi janda pun yang terpenting ada jaminan kualitas agamanya baik. Rasulullah menegaskan itu supaya juga tidak mengganggu perasaan Jabir bin Abdullah dalam membangun rumah tangga. Apalagi dia punya alasan bahwa dia menikah dengan janda karena memang punya alasan tertentu yang disesuaikan dengan kondisi keluarga. Ini, oh ya, satu lagi al-walud yang berkemungkinan beranak banyak. Dari mana diketahui? Para ulama menyatakan tu'rafu bi aqaribiha ka ukhtiha wa ammatiha wa khalatiha. Bagaimana kita mengetahui gadis belum menikah berkemungkinan beranak banyak? Bisa diketahui dari keluarga dekatnya, seperti saudara-saudara kandungnya. Karena ada kecenderungan, kalau satu keluarga anaknya cuma 1, 2, nanti yang lain-lain juga cenderungnya sama, tidak pengen punya anak banyak. Ya ada keluarga yang anaknya 9, 10, nanti saudara yang lain juga akan terinspirasi, jadi sama-sama banyak. Atau secara genetika itu memang ada orang-orang yang berkemungkinan anak banyak karena dari keluarga beranak banyak. Tapi kalau dari keluarga yang memang anaknya nggak banyak, bukan karena pilihan ya, tapi karena genetikanya seperti itu, maka keluarga yang lainnya pun dalam kondisi yang sama. Namanya bersaudara gitu ya, kakaknya anaknya 1, anaknya 1, yang lain paling 2. Jadi dari keluarga yang minim anaknya, ini juga akan bisa dijadikan sebagai patokan di dalam menentukan. Dan terkait dengan ini kan Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan-perempuan yang punya rasa kasih sayang dan punya kemungkinan beranak banyak, karena aku akan membanggakan kalian pada hari kiamat terhadap umat-umat yang lain. Namanya pengikut banyak tentu akan bangga. Rasul pengen nanti di akhirat umat beliau paling banyak dibanding umat nabi-nabi yang lain. Dan itu bisa dipastikan. Kenapa? Karena masanya juga panjang. Ya, tapi kan hal ini juga harus kita perhatikan bahwa bukan sekedar banyak anak, ya, tapi harus terurus dengan baik, karena nanti yang tidak mengikuti syariat yang beliau bawa juga tidak disebut sebagai umat. Cuman banyak saja tapi Rasul juga tidak mau mengakui. Ini perlu untuk menjadi pertimbangan yang dijelaskan di dalam kitab. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas yang kedua, yaitu ru'yatul makhtubah wan nadharu ilaiha. Bagaimana proses berikutnya kita datang dan melihat secara langsung orang yang akan dinikahi. Dan aturan-aturan di dalam agama apa yang harus diperhatikan juga ada penjelasannya secara detail.
Untuk kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sekian. Allah, ya, gimana? Ya. Perempuan istri tidak punya anak wajib diganti apa enggak? Di dalam Islam alternatifnya bukan diganti ya, tapi bisa ditambahkan. Kenapa kalau diganti nasib perempuan tersebut makin tidak terurus gitu ya? Karena tentu kebanyakan orang menikah kan pengen punya anak. Kalau sudah diketahui perempuan ini nggak punya anak, gitu, nggak bisa punya anak, bisa aja tidak ada laki-laki yang tertarik. Secara umum kan gitu. Walaupun bisa jadi ada laki-laki yang justru tertarik karena istrinya tidak punya anak, bisa jadi gitu ya. Jadi tapi kecenderungan umum kan gitu. Sehingga di dalam Islam kemarin sudah kita bahas ya. Kalau seseorang punya istri dan mandul, itu dia boleh dipersilahkan menambah istri yang lain dengan tetap mempertahankan sebelumnya. Ya. Supaya keinginan dia untuk punya anak dan keturunan bisa terpenuhi dan tidak mendalimi istri pertama. Boleh. Itu salah satu alasan kenapa ta'adud di dalam Islam itu ada. Kan kemarin kita bahas untuk menyelesaikan masalah gitu. Karena rumah tangga yang tidak punya anak kan akan menghadapi masalah. Tidak merasa kebahagiaannya itu sempurna karena tidak ada anak. Nah, ketika yakin istrinya mandul, sudah diperiksakan dan yang lainnya, keinginan punya anak menjadi hilang atau menjadi tidak terpenuhi. Karena itu dia boleh untuk menambah supaya keinginan punya anaknya terpenuhi, tapi tidak ada perempuan yang terdalim. Catatannya kemarin begitu. Karena seorang perempuan tetap lebih mulia menjadi istri daripada tidak bersuami. Ini harus menjadi catatan penting. Walaupun seringkali perempuan-perempuan itu lebih banyak terbakar omongan orang daripada di poligami, mending sendiri. Tidak ada kemuliaan bagi perempuan dalam kesendirian. Tentu akan lebih mulia kalau dia tetap punya pasangan. Harusnya ini difahami, jangan sampai masalah diselesaikan dengan banyak masalah. Harusnya masalah diselesaikan dengan cara yang terbaik. Cukup? Ya, jangan diganti, ditambahi. Kalau diganti balik lagi. Ya, kecuali kalau misalnya sudah habis kuotanya gitu kan. Ya, kasihan kalau diganti, siapa yang akan bertanggung jawab gitu ya. Ya. Cukup? Baik, demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga memberikan arahan kepada kita. Kalaupun kita yang sudah pada menikah, tentu ini sebagai catatan kita untuk anak-anak kita. Bagaimana kita memastikan anak-anak kita juga dalam proses pernikahannya itu sesuai dengan aturan-aturan agama, sehingga keinginan kita untuk tetap menciptakan kehidupan yang baik itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Demikian yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.